Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, pada pertemuan kedua ini Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya kalian sudah dapat tugas lah di LKPD kemarin. Pada pertemuan pertama kalian harus mengerjakan tugas mengelompokkan benda-benda di sekitar kalian ya. Itu dikelompokkan, dicatat dulu ya, terus dikelompokkan mana yang termasuk makhluk hidup, mana yang termasuk benda tak hidup ya. Semoga kalian sudah mengerjakan. Yang jelas itu tugas itu harus dikumpulkan pada awal Agustus nanti. Jadi kalian mengumpulkan tugas itu di loker, nanti kalian akan mendapatkan LKPD yang baru ya. Setelah kalian mengumpulkan, nanti Pak Guru akan menilai satu persatu ya. Hari ini kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu jadi ini kan kalian belajar tentang ilmu pengetahuan alam ya. Salah satunya adalah tentang biologi. Bio itu artinya hidup, logi artinya ilmu ya. Jadi biologi itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi di sekitar kalian itu banyak sekali komponen-komponen di lingkungan kalian ya. Ada komponen yang sebagai makhluk hidup dan sebagai benda tidak hidup. Atau dalam biologi itu kalau dia sebagai makhluk hidup itu diistilahkan adalah sebagai komponen biotik ya. Biotik itu mungkin ada semut, ada nyamuk, ada serangga, kecoa gitu. Semut dan nyamuk itu juga serangga ya. Mungkin ada laba-laba, ada kambing, ada ikan, itu adalah makhluk hidup. Ada juga komponen yang kedua namanya komponen benda mati, mungkin ada televisi, ada kursi ya, ada sepeda, ada mobil ya. Itu dua komponen itu ya ada perbedaan, satunya biotik, satunya abiotik. Biotik itu artinya makhluk hidup. Kalau abiotik itu itu tidak, berarti tidak hidup atau benda mati. Ya, coba kalian amati ini ya. Ada kucing itu ya, ada induknya sedang peluk siapa? Anaknya ya. Anaknya bergerak-gerak ya. Kucing itu termasuk komponen apa? Biotik ya di situ. Nah, ada satu lagi nih. Mobil ya. Tapi jangan ditiru itu naik mobil kayak gitu ya. Ini hanya ilustrasi saja ya, nggak boleh naik mobil belok-belok begitu, harus yang tertib. Itu hanya contoh saja ya. Mobil itu bergerak ya, kucing juga bergerak, sama-sama bergerak, tapi kok satu benda mati, satu kok makhluk hidup. Nah, kenapa itu ya? Kenapa mobil bisa bergerak kok bukan makhluk hidup? Kucing juga bisa bergerak, tapi kok bukan benda mati itu ya. Ya, kenapa ya? Untuk itu mari kita pelajari materi kita, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bergerak ya. Bergerak bisa berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain ya. Ada yang bergerak pakai kaki kayak manusia, kayak kuda ya. Ada yang bergerak pakai sirip, ikan ya. Burung itu nanti pakai sayap. Jadi makhluk hidup itu bergerak. Selain itu makhluk hidup itu juga peka terhadap rangsangan. Misalnya ada kita
menyentuh air panas, pasti langsung eh, tubuh kita atau tangan kita pasti langsung bergerak. Misal tangan kita masuk tiba-tiba tidak sengaja nyentuh air panas, pasti langsung bergerak. Air panas itu mengenai kulit kita, kita dapat merasakan itu karena kita mempunyai ciri yaitu peka terhadap rangsangan. Rangsangan karena kita memiliki sel-sel saraf. Berikutnya ciri makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang, ya. Tumbuh, sering dengar kata istilah ini, tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu artinya bertambah ukuran, ya, itu namanya tumbuh. Kalau berkembang itu namanya bertambah kedewasaan, ya. Kalau tumbuh itu hanya badannya tambah tinggi, ya, itu namanya tumbuh. Kalau berkembang, anaknya tambah pintar, ya, kayak kalian ini ya, tambah pintar. Yang tadinya tidak bisa berjalan, terus bisa berjalan. Yang tadinya tidak bisa membaca, jadi bisa membaca karena kalian berkembang, ya. Selanjutnya nanti kalian bisa membaca Al-Quran, ya, dengan hukum-hukum bacaan yang tepat, itu namanya juga berkembang, ya. Untuk berkembang itu harus rajin belajar. Berikutnya, ciri yang berikutnya adalah beradaptasi, menyesuaikan dengan lingkungan, ya. Misalnya ada hewan apa itu yang bisa mengubah warna kulit, bunglon, ya. Nah, itu namanya beradaptasi, biar tidak terlihat oleh mangsanya, dia mengubah warna kulitnya. Namanya mimikri, ya. Berikutnya adalah memerlukan makan, ya. Makanan ini pasti diperlukan oleh makhluk hidup. Sebagai apa? Sebagai sumber energi, ya. Nanti energi, misalnya kita makan bakso, makan mie ayam, ya, makan nasi padang, ya, itu nanti akan kita makan akan menjadi sumber energi, ya. Untuk jadi energi bagaimana? Ya nanti kita bakar di sel-sel tubuh menggunakan oksigen. Jadi hasil pembakaran makanan, sari-sari makanan di sel-sel tubuh itu nanti akan menjadi sebuah energi. Jadi makanan yang dimakan oleh makhluk hidup itu sebagai sumber energi. Kayak motor itu diisi bensin itu sebagai sumber energi. Untuk jadi energi bagaimana? Ya dibakar di mesin itu. Nanti dibakar bisa menggerakkan mesin-mesinnya. Jadi motornya bisa melaju dengan kencang. Mengeluarkan zat sisa, ya. Mengeluarkan zat sisa itu kenapa harus dikeluarkan? Biar tidak menjadi racun, ya. Bisa kita mengeluarkan karbon dioksida itu kan, kalau nggak dikeluarkan jadi racun, ya. Mengeluarkan keringat, mengeluarkan urin atau air kencing itu dikeluarkan, ya. Kalau tidak dikeluarkan dalam tubuh akan menjadi racun. Jadi makhluk hidup itu harus bisa mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme, sisa-sisa aktivitas dari sel-sel tubuh harus dibuang keluar, ya. Untuk berikutnya adalah berkembang biak. Nah, ini ada berkembang biak, ini juga bertambah, ya. Kalau tumbuh tadi nomor 3 tadi, tumbuh itu bertambah ukuran, berkembang bertambah dewasa, berkembang biak bertambah keturunan, ya. Ya, berkembang biak. Jadi bisa bertambah dari yang misalnya ada ayam jantan, ayam betina, nanti mengadakan perkawinan, nanti menghasilkan telur, ya. Telurnya nanti menjadi individu baru, namanya berkembang biak. Atau ada tanaman misalnya mangga, ya, berbuah, buahnya sudah matang jatuh, nah buahnya nanti berkecambah tumbuh menjadi individu baru, itu juga berkembang biak, artinya bertambah keturunan atau bisa menghasilkan anak. Berikutnya adalah bernafas, ya. Makhluk hidup harus bernafas. Bernafas itu mengambil oksigen, mengeluarkan CO2, karbon dioksida, ya. Oksigen itu nanti masuk ke tubuh kita, dipakai untuk membakar sari-sari makanan
di sel-sel tubuh. Jadi itu nanti terjadi proses namanya proses oksidasi atau pernafasan dari dalam sel tubuh. Itu nanti kita pelajari di kelas 8 nanti berkaitan dengan sistem pernapasan. Berikutnya adalah ini, makhluk hidup itu memiliki bahan genetik atau DNA ya. DNA itu asalnya dari keturunan ya, dari jadi dari bapak dan ibu itu nanti DNA-nya akan menyatu menjadi sifat-sifatnya dari ayah dan ibu akan bergabung menjadi sifat anak. Misalnya ada anak rambutnya keriting, berarti bapak ibunya pasti juga keriting gitu. Atau rambutnya semua lurus, ya kemungkinan ada, bukan kemungkinan, pasti induknya juga lurus rambutnya. Gitu. Kenapa Pak Guru bilang tidak kemungkinan? Karena dalam IPA itu harus ilmunya ilmu pasti. Ya. Ini ada video ini dibuat oleh ahli biologi. Ya, silakan disaksikan ini. Intinya ini dia menunjukkan ini bahwa makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan, bertambah ukurannya toh, yaitu kenapa tumbuh, karena sel-selnya membelah terus, itu sel-sel itu tumbuhan karakternya menjalar ya. Kalau dilihat dari daunnya, dia tanaman dikotil itu ya, dikotil karena tulang daunnya dia menyirip ya. Jadi makhluk hidup itu tumbuh ya, tambah panjang, tambah daun ya, berkembang, tambah daun itu berkembang ya, ukurannya bertambah, itu tumbuh, karena tumbuh adalah bertambah ukuran. Jadi itu makhluk hidup. Bagaimana dengan mobil tadi, bisa kayak gitu enggak? Ini 3 inci per hari ya. Dia panjangnya bertambah panjang itu 3 inci per hari. Jadi itu bertambah panjangnya itu lama ya. Tidak dalam waktu berapa? 1 menit sudah panjang segitu. Itu prosesnya lama. Cuma dia disyuting, terus diedit ya, digabung-gabungkan. Jadi makanya kelihatan langsung dia ya. Langsung pertumbuhannya langsung gitu ya. Kayak cepat gitu. Sebenarnya itu mengambilnya adalah lama waktunya. Itu batangnya itu bisa bertambah 3 inci per hari. Inci itu sangat pendek sekali ya. Berarti itu ambilnya mungkin sudah 6 bulan kah, sekitar syutingnya 6 bulan kah, mungkin hampir 8 bulan, lama gitu. Ya, itu adalah menandakan makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ini ada lagi Pak Guru, ini ada putri malu, ada videonya ya. Ya itu disentuh, dia kena rangsangan berarti ya. Ya ya itu disentuh, daunnya menutup ya, daunnya nutup ya, daunnya melipat ya, terus rantingnya juga disentuh, jatuh ya. Itu menandakan makhluk hidup peka terhadap rangsangan ya. Tadi tidak semua makhluk hidup disentuh terus bisa nutup, hanya tumbuhan tertentu ya, peka terhadap rangsang, dan dia bergerak, daunnya bergerak atau ketika menutup, berarti juga menandakan makhluk hidup itu juga bergerak ya. Oke, selanjutnya tadi ada persoalan sedikit, ini ada kucing itu biotik, dia bergerak, kucingnya bergerak itu termasuk biotik. Mobilnya juga bergerak ya. Setelah kalian mempelajari materi tadi, kalian harus bisa memberi alasan kenapa mobil yang bergerak itu bisa bergerak, itu kenapa dia bukan makhluk hidup ya.
Sedangkan kucingnya makhluk hidup ya. Memiliki semua ciri-ciri makhluk hidup ya. Kenapa mobil tidak memiliki dia tidak termasuk makhluk hidup, tapi termasuk benda mati walaupun bisa bergerak. Kira-kira apa jawaban kalian? Oke? Ya, silahkan dijawab. Ya, alasannya adalah ini, karena walaupun dia bergerak, tapi mobil tidak memiliki ciri makhluk hidup yang secara utuh ya, secara sempurna. Mobil tidak bisa berkembang biak. Coba kalau berkembang biak berarti dealer-dealernya nanti bangkrut semua, pabrik mobil bangkrut ya. Karena mobilnya bisa bertambah sendiri ya. Tidak bisa tumbuh dan berkembang. Kalau nanti tumbuh, jalan raya itu bagaimana? Satu mobil lewat nanti tabrakan semua, berarti kurang lebar itu jalannya ya. Nanti karena mobilnya mengalami pertumbuhan, tambah ukuran sendiri. Kalau tambah ukuran sendiri nanti kilo 12 itu penuh dengan mobil nanti ya. Jadi mobil itu walaupun bisa bergerak, dia bukan makhluk hidup karena tidak bisa tumbuh dan berkembang, dan tidak bisa berkembang biak. Selain itu tidak memiliki bahan genetik DNA. Misalnya mobilnya kecelakaan, kita cari DNA-nya nggak bisa ya. DNA itu hanya dimiliki oleh makhluk hidup ya. Ada di dalam inti sel. Misalnya ada kecelakaan pesawat ya, innalillahi ya, nanti ketemu astagfirullah, ketemu kakinya, itu kakinya siapa, nanti dicari pakai tes DNA. Tangannya siapa, itu pakai tes DNA ya. Ada karena di setiap tubuh makhluk hidup itu ada DNA-nya, ada bahan genetik. Jadi ketahuan, misalnya ada pencurian, dia ada rambut di situ, nanti rambutnya dicari itu, atau ada darah tercecer, itu darahnya siapa, dicari, nanti DNA-nya dicocokkan, dibuktikan itu darahnya tersangka atau bukan, begitu kan? Itu melalui tes DNA, karena dalam sel-sel tubuh manusia itu ada bahan genetik, atau semua makhluk hidup itu ada bahan genetiknya. Sedangkan mobil tidak bisa. Misalnya mobilnya ada di mana, ini miliknya siapa, itu nggak bisa dites DNA. Adanya adalah bisanya pakai nomor rangka, nomor mesin ya, terus dicocokkan dengan STNK-nya, begitu ya. Jadi mobil itu termasuk benda mati karena tidak bisa berkembang biak, tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang, dan tidak memiliki bahan genetik. Untuk menjadi makhluk hidup itu harus memiliki 9 sifat tadi ya, 9 sifat yang Pak Guru sudah sampaikan tadi ya. Yang ini tadi ya, bergerak, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang, bisa beradaptasi, dia perlu makan, mengeluarkan zat sisa ya, bisa berkembang biak, bisa bernafas, dan bisa memiliki bahan genetik. Jadi ada 9 karakteristik makhluk hidup. Oke, jadi begitu kesimpulannya. Jadi silahkan kalian sambil duduk-duduk di rumah, silahkan pelajari LKS halaman 42 sampai 45 itu ya, dipelajari, dibaca-baca di situ untuk menambah pengetahuan kalian. Oke, selamat belajar di rumah. Jangan lupa sholat ya, jangan lupa membantu orang tua ya, gitu. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke, terima kasih anak-anakku. Selamat belajar di rumah. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.